Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Nur Oktaviana. Saya mahasiswa dari Universitas Mercu Buana. Hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai manajemen pariwisata. Mari kita lihat untuk materinya. Yang pertama adalah konsep pariwisata. Konsep pariwisata. Pengertian pariwisata berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang kepariwisataan disebutkan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Sedangkan kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata yang bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintahan, daerah, dan pengusaha. Pariwisata adalah kegiatan dinamis yang melibatkan banyak manusia serta menghidupkan berbagai bidang usaha. Kegiatan yang dinamis ini adalah serangkaian kegiatan dilakukan oleh siapa saja pada produk tertentu, menetap dan tinggal jauh dari jangkauan normanya. Sifat dari kegiatan itu dijelaskan sebagai berikut. Dimensi pariwisata. Dalam kegiatan wisata terdapat dimensi di mana didefinisikan atas dasar 3 dimensi, yaitu dimensi objektif, ruang, dan waktu. Sebagaimana dijelaskan menurut Leiper dalam Cooper et al. 1998, ketiga elemen dimensi kegiatan wisata itu bisa terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu 1. Wisatawan adalah aktor dalam kegiatan wisata. Berwisata menjadi sebuah pengalaman manusia untuk menikmati, mengantisipasi, dan mengingatkan masa-masa di dalam kehidupan. Yang kedua, ada elemen geografi. Pergerakan wisatawan berlangsung pada 3 area geografi. Yang pertama adalah daerah asal wisatawan DAW. Daerah tempat ini wisatawan berada di tempat ketika ia melakukan aktivitas keseharian seperti bekerja, belajar, dan kebutuhan dasar lainnya. Yang kedua, ada daerah transit atau DT. Seluruh wisatawan harus berhenti di daerah itu, namun seluruh wisatawan pasti akan melalui daerah tersebut sehingga peranan DT pun penting. Seringkali terjadi perjalanan wisata berakhir di daerah transit, bukan di daerah tujuan. Hal inilah yang membuat negara-negara seperti Singapura dan Hong Kong berupaya menjadikan daerahnya multifungsi, yakni sebagai daerah transit dan daerah tujuan wisata. Yang ketiga ada daerah tujuan wisata atau DTW. Daerah ini sering dikatakan sebagai sharp end atau ujung tombak pariwisata DITW. Ini dampak pariwisata sangat dirasakan sehingga dibutuhkan perencanaan dan strategi manajemen yang tepat. Yang ketiga adalah sumber daya pariwisata. Sumber daya merupakan atribut alam yang bersifat netral sampai ada campur tangan manusia dari luar atau mengubahnya agar dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan manusia itu. Sumber daya yang terkait dengan pengembangan pariwisata umumnya berupa sumber daya manusia dan sumber daya alam. Sumber daya manusia sendiri adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi. Untuk sumber daya alam, biasa disebut dengan SDA, adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang keempat ada infrastruktur pariwisata. Dapat dijelaskan sebagai suatu sistem fasilitas fisik yang mendukung kehidupan, keberlangsungan, dan pertumbuhan ekonomi dan sosial suatu masyarakat atau komunitas. Dan contohnya itu ada seperti bandara, pelabuhan, jalan tol, stasiun, dan lain-lain sebagai sarana pariwisata. Ada juga hotel, restoran, money charge sebagai pemasaran pariwisata, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas untuk CPMK yang kedua, destinasi pariwisata. Destinasi pariwisata adalah tempat tujuan wisatawan melakukan pariwisata. Tempat di sini dapat diartikan secara luas, yaitu
bisa merupakan suatu daerah, kota, kawasan, provinsi, atau negara. Agar dapat disebut sebagai destinasi pariwisata, suatu tempat tujuan pariwisata memiliki batasan-batasan tertentu, yaitu di dalamnya harus terdapat suatu komponen kegiatan pariwisata, seperti daya tarik wisata, sarana pengunjung wisata, atau fasilitas, infrastruktur, atau prasarana. Menurut Nurdin Hidayah, destinasi pariwisata dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama ada tempat pariwisata yang tidak memiliki batasan administratif, yaitu tempat tujuan pariwisata yang hanya memiliki batasan administratif tertentu atau berada dalam 2 atau lebih batasan administratif. Yang kedua ada tempat tujuan pariwisata yang memiliki batasan administratif. Adalah tempat tujuan pariwisata yang memiliki batasan wilayah administratif. Dan menurut Prasiasa menyatakan bahwa destinasi pariwisata dapat digolongkan berdasarkan ciri-ciri destinasi tersebut, yaitu destinasi sumber daya alam seperti gunung, pantai, iklim, dan hutan, destinasi sumber daya budaya seperti museum, teater, bersejarah, dan masyarakat lokal, fasilitas rekreasi yaitu taman hiburan. Undang-undang tentang kepariwisataan yaitu adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Undang-Undang kepariwisataan menjadi landasan hukum atas kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berpariwisata yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Selain itu, kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematif, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab, dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Oleh karena itu, kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerintah kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Untuk materi yang selanjutnya yaitu pengembangan pariwisata. Pengembangan pariwisata menurut Swarbrick merupakan suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata dan mengintegrasikan segala bentuk aspek di luar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung akan kelangsungan pengembangan pariwisata. Adapun keuntungan-keuntungan tersebut diantaranya: 1. Penerimaan devisa dapat diperbesar. Yang kedua, memperlancar lapangan pekerjaan karena jumlah tenaga kerja yang setiap tahunnya meningkat. Yang ketiga, memperluas bidang usaha guna meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang keempat, mendorong pembangunan daerah. Pengembangan pariwisata mempunyai dampak positif maupun negatif, maka diperlukan perencanaan untuk mencegah dampak negatif yang ditimbulkan. Dampak positif yang ditimbulkan pengembangan pariwisata meliputi penciptaan lapangan kerja, di mana pada umumnya pariwisata merupakan industri padat karya, di mana tenaga kerja tidak dapat menciptakan atau digantikan dengan modal atau peralatan. Untuk dampak negatifnya yaitu pariwisata dan vulnerable economy, karena di negara kecil dengan perekonomian terbuka, pariwisata menjadi sumber mudah kena serang atau luka, atau bisa disebut dengan vulnerability, khususnya kalau negara tersebut sangat tergantung pada suatu pasar asing. Pengembangan pariwisata adalah salah satu cara untuk membuat suatu objek wisata menjadi menarik dan dapat membuat para pengunjung tertarik untuk mengunjunginya. Dan ada wisatawan atau tourism. Karakteristik wisatawan harus diketahui dari mana mereka datang, usia, hobi, status sosial, mata pencaharian, dan pada musim apa mereka melakukan perjalanan. Kunjungan wisata sendiri dipengaruhi oleh beberapa motif wisata seperti motif fisik, budaya, interpersonal, dan motif persentase. Untuk selanjutnya ada transportasi. Transportasi merupakan salah satu faktor untuk kemudahan bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lainnya.
Unsur-unsur yang mempengaruhi pergerakan tersebut adalah konektivitas antara daerah, tidak ada penghalang, serta tersedianya sarana angkutan, transportasi. Wisata harus menyediakan fasilitas-fasilitas yang dapat memberikan kenyamanan kepada wisatawan. Yang kedua, atraksi atau objek wisata. Atraksi wisata merupakan daya tarik yang membuat wisatawan datang berkunjung. Dan yang ketiga, ada fasilitas pelayanan. Fasilitas yang mendukung keberadaan suatu objek wisata adalah ketersediaan akomodasi atau hotel, restoran, prasarana perhubungan, fasilitas telekomunikasi, perbankan, petugas penerangan, dan jaman keselamatan. Selain syarat fasilitas dan pelayanan hotel akan berfungsi dengan baik sebagai komponen pariwisata jika memenuhi persyaratan lokasi. Untuk selanjutnya ada informasi dan promosi. Agar pemasaran pariwisata dapat menarik banyak wisatawan, maka diperlukan publikasi atau promosi. Kapan iklan dipasang, kemana leaflet atau brosur disebarkan sehingga calon wisatawan mengetahui tersebut paket wisata dan wisatawan cepat menyambut keputusan. Untuk selanjutnya yaitu ada produk jasa pariwisata. Dalam hal pariwisata, produk dipasarkan itu adalah dalam arti jasa atau pelayanan servis. Produk pariwisata adalah sejumlah fasilitas dan pelayanan yang disediakan dan diperuntukkan bagi wisatawan yang terdiri dari 3 komponen, yaitu sumber daya yang terdapat pada suatu daerah, tujuan wisata, fasilitas, dan transportasi. Produksi wisata sebagai salah satu objek penawaran dalam pemasaran pariwisata yang memiliki unsur-unsur utama terdiri 3 bagian. Yang pertama ada daya tarik daerah tujuan wisata, fasilitas yang dimiliki daerah tujuan wisata, dan 3, kemudahan untuk mencapai di daerah tujuan wisatawan tersebut. Dan ada jenis-jenis dan jasa pariwisata. Produk wisata merupakan sejumlah fasilitas dan pelayanan yang disediakan dan diperuntukkan bagi wisatawan yang terdiri dari 3 komponen, sumber daya yang terdapat pada suatu daerah, tujuan wisata, fasilitas, dan transportasi. Berikut ini jenis produk wisatawan. Yang pertama ada wisatawan lokal, pariwisata regional, pariwisata nasional, pariwisata regional, internasional. Yang keenam ada pariwisata internasional. Menurut Bagiono, usaha jasa pariwisata adalah suatu usaha bisnis yang kegiatan utamanya meliputi menjual jasa pariwisata kepada wisatawan, baik itu wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Jenis usaha jasa pariwisata itu meliputi ada agen perjalanan, biro perjalanan, dan tour operation atau usaha jasa perjalanan. Yang kedua ada pemandu wisata. Keberadaan usaha ini sudah termasuk dalam kegiatan biro perjalanan. Yang ketiga ada pelayanan informasi wisata kegiatan usaha. Ini bisa dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta. Jadi jika kegiatan usaha ini dilakukan oleh pemerintah, maka kegiatan tersebut bukan usaha yang dikomersilkan, tetapi untuk memudahkan pelayanan tersebut kepada wisatawan. Yang keempat ada pelayanan pertemuan dan konferensi usaha. Ini kegiatannya lebih kepada menyediakan fasilitas pertemuan seperti seminar-seminar, konferensi, dan lain-lain baiknya. Yang kelima ada usaha jasa bogas. Isinya itu seperti restoran, bar, catering seperti penyediaan catering besar maupun kecil, bar, dan juga berbagai macam restoran. Yang keenam ada usaha transportasi. Usaha transportasi yaitu mencakup transportasi darat, laut, udara. Perusahaan transportasi darat terdiri dari pelayanan bus, kereta, perusahaan taksi, dan perusahaan transportasi udara yang meliputi maskapai penerbangan, sedangkan transportasi laut terdiri dari pelayanan umum dan pelayanan wisata. Yang ketujuh ada usaha jasa akomodasi. Usaha yang memberikan pelayanan kepada tamu yang menginginkan tempat tinggal baik dalam tempo waktu yang singkat ataupun waktu yang lama. Ada contoh produk dan jasa pariwisata di Indonesia yang ada di dunia. Yang satu adalah wisata budaya. Contohnya itu Candi Borobudur. Dan ada juga candi yang lain seperti Candi Prambanan, Paraluhur, Uluwatu, Puratana, dan Laut Bali. Yang kedua ada usaha jasa contoh becak.
delman, kereta, bandara, pariwisata, pelabuhan seperti yang tadi disebutkan. Yang ketiga ada wisatawan maritim atau bahari, contohnya seperti Pulau Raja Ampat, Taman Nasional Boneka, dan Karimun Jawa. Yang keempat ada wisatawan cagar alam. Yang kelima ada wisata konvensi, suatu bentuk pariwisata yang menggabungkan kegiatan bisnis dan wisata. Yang keenam ada wisata pertanian, contoh kebun Cepoko, Balai Benih Kota Semarang. Yang ketujuh ada wisata ziarah, contoh makam Sunan Kalijaga di Kabupaten Demak, Vatikan, dan Petlem. Contoh produk dan jasa pariwisata di Indonesia dan di dunia, yaitu ada gambarnya, yaitu yang pertama ada Candi Borobudur. Yang kedua ada contoh jasa pariwisata komunikasi seperti kantor pos. Yang ketiga ada jasa pariwisata transportasi yang kita sebutkan tadi seperti bus, pesawat, kapal, seperti kereta, dan lain-lainnya ya. Konsep dasar manajemen pariwisata. Pengertian manajemen pariwisata. Manajemen pariwisata adalah suatu tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan, pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam bidang pariwisata. Manajemen merupakan suatu proses pelaksanaan usaha mencapai tujuan tersebut melalui kerjasama dengan orang-orang lain, di mana dalam manajemen ada beberapa fungsi manajemen secara umum, adalah forecasting, planning, organizing, staffing, directing, leading, coordinating, motivating, controlling, and reporting. Objek wisata atau tourism attraction yaitu segala sesuatu yang menjadi daya tarik bagi seseorang untuk mengunjungi suatu daerah tertentu. Yang terakhir ada sumber daya alam pariwisata. Sumber daya alam adalah semua potensi alam, baik berupa benda mati maupun makhluk hidup. Pariwisata atau tourism adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas. Banyak negara bergantung banyak dari industri pariwisata ini sebagai sumber pajak dan pendapatan untuk perusahaan yang menjual jasa kepada wisatawan. Dari kedua pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa sumber daya alam pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan manusia yang dapat menemukan sumber daya alam tersebut, baik itu tumbuhan, hewan, dan sebagainya, yang berguna bagi perusahaan pariwisata yang bisa mendapatkan keuntungan bila sumber daya alam tersebut dijual ke jasa para wisatawan. Ada jenis-jenis sumber daya alam pariwisata, yaitu ada keajaiban dan keindahan alam atau topografi, keragaman flora, keragaman fauna, kehidupan satwa liar, vegetasi alam, ekosistem yang belum terjamaah manusia, dan rekreasi perairan, sungai, air terjun, pantai, dan danau. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau berbicara dalam kalimat, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.